Nah, Dia ngegumpel tuh iya. jadinya tuh. Jadi banyak di sini doang berarti tuh. Di mana itu? Ini tuh, ntar. Dia kering, Pak. Oh, kering. Dia kering satu posisi dia berarti kemarin bocornya di situ. Oh. Ini apa timahnya di sini yang paling banyak. Dia kan kering. Nah. Halo semuanya, beberapa waktu lalu saya sudah pernah membagikan mengenai ban bocor di Wuling REV dan ternyata alat tire sealant yang diberikan oleh Wuling tidak bekerja dengan semestinya sehingga saya mengalami kesulitan lah pada saat itu dan harus menjalankan mobil sejauh 3 kilometer dengan kondisi ban bocor habis. Setelah kejadian tersebut, saya tidak terlalu menginvestigasi bagaimana apa yang terjadi pada tire sealant ini sehingga menyebabkan kegagalan. Nah, beberapa waktu setelah kejadian tersebut, saya sempat melakukan servis 5.000 kilometer. Nah, setelah servis ini, ternyata saya merasakan ban bagian depan itu kayak bergoyang, gitu. Akhirnya, saya penasaran kan, kenapa ini kok bergoyang? Ya, solusinya biasanya tentunya di spooring balancing atau di balancing lah bagian depan. Akhirnya di balancing, eh, karena saya nggak terlalu prepare, jadi saya balancing hanya bagian depannya saja, 2 buah, kiri dan kanan. Saya nggak terlalu perhatikan, setelah di balancing, memang berkurang, tetapi tidak hilang. Kemudian, saya coba lebih ekstrim lagi, spooring dan balancing semuanya, sekaligus. Saya pikir kenapa mobil baru harus di spooring balancing ya? Separah ini kah kualitas dari Wuling? Eh, Ternyata setelah di spooring balancing, ada ketemu satu ban dari 4 roda itu bermasalah terhadap keseimbangan di mana kalian bisa lihat di salah satu gambar ini bahwa ban tersebut banyak sekali dipasang timah. Oke, saya coba jalan lagi setelah dipasang timah banyak karena tadi sih tidak seimbang apakah ini memang kualitas dan sebagainya. Nah, setelah melakukan perjalanan memang berkurang, hampir tidak ada, tetapi saya masih merasakan ada bunyi kayak jeduk 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 gitu di ban dalam kecepatan tertentu di sekitar di 84. Nah, itu juga terjadi sebelumnya di kecepatan 84 kilometer per jam itu bunyi juga, bukan bunyi ya, cuman ada suara gitu. Setelah itu, saya baru teringat, wah, atau jangan-jangan ini akibat dari ban bocor ya. Karena saya juga sempat tanya di beberapa grup, mereka mengkhawatirkan terhadap hal tersebut. Pada saat servis 5.000 kilometer, saya tidak mendapatkan informasi pemindahan ban dari belakang ke depan, sehingga saya tidak pernah curiga terhadap hal tersebut. Tetapi ternyata karena pemindahan tersebutlah, maka mobil menjadi lebih bergoyang pada bagian depan. Karena pada saat di belakang, hal itu tidak terlalu terasa. Nah, akhirnya karena penasaran, saya coba bongkar isi ban itu. Dan saya temukan kanker, apa ya, kayak karet yang menggumpal ke satu tempat. Dan inilah yang menyebabkan ban jadi tidak seimbang. Di dalamnya juga basah. eh, Nah, akibat dari apa? Jadi alat ini kalian bisa lihat bahwa kalau kalian di Wuling REV pasti akan diberikan seperti ini karena Wuling tidak lagi memberikan ban cadangan ya. Nah, alat ini nih disambungkan nanti dengan apa namanya? eh Alat pemompanya sehingga nanti akan memompa cairan yang akan mengeras, namanya tire sealant ya kalau di sini. Nah, berbeda dengan yang
kita mungkin banyak tahu ada namanya pelapis bagian dalam agar tidak bocor, anti bocor, lapisan anti bocor. Itu berbeda dengan tire sealant ini. Kalau tire sealant ini tujuannya adalah pada saat bocor baru digunakan. Jadi ini sekali pakai juga. Nah, setelahnya harus dibagaimanakan? Ternyata harus dibongkar. Karena apa? Karena di dalamnya jadi ada lapisan, seharusnya ya, ada lapisan karet yang bisa mempengaruhi keseimbangan dari mobil tersebut, dari suatu roda. Nah, karena saat ban saya bocor habis, akhirnya pada saat dicoba itu menggumpal di satu tempat karena dia tidak bisa menyemprotkan ke seluruh tempat secara baik gitu. Nah, kesimpulannya adalah tire sealant ini hanya bisa digunakan pada saat mobil belum bocor, jadi terindikasi bocor. Mungkin gini ceritanya, kalau lengkapnya ya. Jadi pada saat kalian membawa mobil, kemudian kebetulan mobil ini dilengkapi dengan TPMS, yaitu Tire Pressure Monitoring System. Nah, saat dicek di salah satu ban, misalkan kalian, oh kan di situ TPMS-nya, kalau wuling itu kan nggak ketahuan ya ban yang mana yang bermasalah. Misalkan salah satu kalian cek, oh ternyata kalian mendapati ban dalam kondisi yang kurang tekanan. Nah, dari kurang tekanan itu kalian cek bannya, oh ternyata eh, ada paku gitu misalkan yang masih menempel. Nah, tire sealant ini bisa bekerja dengan baik. Tetapi kalau bannya sampai bocor habis, tire sealant ini tidak bisa digunakan. Itu yang menjadi masalah. Nah, dari pengalaman tersebut, apapun yang kalian lakukan dengan memasukkan tire sealant, kalian harus membongkar isi dari ban, kemudian dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian kalian bisa menggunakannya secara normal kembali. Nah, tentunya biaya bongkar ban mungkin sekitar 50.000, terus kemudian ditambah 50.000 ya cukup lumayan mahal ya daripada kalian menggunakan tire sealant seperti ini ya. Belum biaya tire sealant-nya juga, infonya ini juga mahal sekali harganya. Nah, berkaca dari kondisi tersebut, kalau kalian tidak bersihkan, akibatnya apa? Keseimbangan ban kalian akan bermasalah dan ini akan berpengaruh pada saat kecepatan tinggi. Nah, dengan tidak adanya ban cadangan, apa yang harus kalian lakukan di jalan? Ya, kalau bocor sampai habis, pada saat itu bocor langsung habis, ya mau nggak mau kalian harus jalan dengan kondisi, kalau menurut saya ya, kondisi sekarang ya lebih baik bocor sekalian aja bawa langsung ke pompa ban atau perbaikan tambal ban terdekat. Jadi nggak perlu kalian masukkan ke tire sealant karena akan merusak tadi struktur dari keseimbangan dari ban ini sendiri. Itu yang menjadi kalian harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Nah, walaupun mungkin tidak bocor sampai halus, ya lebih baik ya tidak perlu juga disemprotkan tire sealant. Segera bawa secara mungkin perlahan agar tidak copot ininya apa namanya eh, paku yang menancap di ban ke pada saat ke tambal ban terdekat. Karena di TPMS-nya dari Wuling ini cukup bagus sebenarnya. Cuman yang jadi masalah TPMS-nya ini tidak bisa mendeteksi ban mana yang bermasalah. Jadi kalian harus mengecek seluruh ban mana yang bermasalah gitu. Nah, dan dia juga tidak ada berapa PSI atau berapa tekanan ban yang diinformasikan di dalam sistemnya TPMS. Gitu ceritanya. Ya kurang lebih itu yang saya alami biar kalian tidak mengalami karena biayanya cukup mahal dari spooring, balancing saya gagal, balancingnya juga 2 kali dan sebagainya. Kemudian saya harus bongkar ban, kemudian saya juga harus menambalkan ban ini juga dan sebagainya lah. Dan ini juga biayanya jadi makin mahal. Yang tambal ban mungkin harusnya biasanya 50.000, ini jadi ratusan ribu hanya karena tire sealant. Belum kalian harus mencari cadangan apa membeli lagi tire sealant lagi. Jadi apa solusi dari kalian untuk mobil-mobil yang sudah tidak menggunakan ban cadangan? Bisa komen di bawah. Apakah kalian membeli ban cadangan kemudian membawa dongkrak juga untuk itu sehingga perlu space dari kendaraan karena tahu sendiri kan kalau Wuling REV
Tentunya ini kecil sekali space-nya. Nah, silakan komen di bawah apa yang harus kalian lakukan terhadap hal tersebut. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan bye-bye.